ada dua ekstrim yang muncul di dalam berkaitan dengan Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama yaitu pneumatofobia dan yang kedua pneumatomania. Jadi pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus, tapi ada dua sudut ekstrim yang muncul di dalam menyikapi mengenai Roh Kudus. Satu yang disebut dengan pneumatofobia. Dari kata fobia berarti adalah satu ketakutan. Ketakutan bicara mengenai Roh Kudus. Itu yang muncul. Yang kita tahu saudara-saudara, ada sekelompok orang yang hampir tidak pernah bicara. Gereja-gereja tertentu hampir tidak mau bicara. Tidak mau singgung mengenai Roh Kudus. Oleh karena apa saudara? Takut disalahpahami. Seorang teolog mengatakan apa saudara? J.I. Packer dia mengatakan doktrin tentang Roh Kudus sering diabaikan. Bukan karena tidak penting, tapi karena takut terhadap penyimpangan. Itu yang terjadi. Jadi itu adalah pneumatofobia, ketakutan. Tetapi di sisi lain ekstrem yang kedua yaitu pneumatomania. Nah yang mania berarti adalah sesuatu yang boleh dikatakan kegemaran, kesukaan, kesenangan terus bicara mengenai Roh Kudus. Keranjingan. Orang begitu kegemaran terus bicara mengenai Roh Kudus. Tetapi saudara, tanpa perhatikan, gereja dalam ekstrem ini menjadikan pengalaman sebagai tolok ukur kebenaran. Bahkan mengabaikan firman Tuhan. John Stott itu berkata demikian. Roh bukanlah roh kekacauan, melainkan roh keteraturan. Bapak ibu saudara, kita bukan suka bicara masalah Roh Kudus. Kita juga bukan orang yang takut bicara Roh Kudus. Kalau itu Alkitab beritahukan kepada kita, berarti itu tidak bisa tidak. Kita harus bicara mengenai Roh Kudus itu sendiri. Nah tetapi kita akan lihat secara utuh, secara nyata kebenaran sejati mengenai Roh Kudus itu sendiri. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Saudara, yang pertama, kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu di dalam karyanya menghadirkan keselamatan. Selalu kita berpikir bahwa keselamatan itu hanya adalah karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu karya keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah Allah yang merencanakan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Allah Anak mengerjakan secara tuntas di atas kayu salib mengenai penebusan itu sendiri. Dan Roh Kudus membawa keselamatan itu supaya manusia mengerti dan disadarkan mengenai keselamatan itu sendiri. Menarik sekali saudara di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 9. Yang pertama kita bicara mengenai Roh Kudus menghadirkan keselamatan. Di sana dikatakan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menarik saudara. Kalau engkau perhatikan dengan baik ada sesuatu yang janggal. Di sana dikatakan akan dosa. Dosa apa saudara? Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 16 itu ayat 8 dan 9. Akan dosa yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Dosa apa? Bukan menginsafkan dosa mengenai apa? Dosa apa? Bukan mencuri dosa, membunuh dosa, berzina dosa dan seterusnya. Saudara, orang tidak kenal Tuhan pun waktu orang kasih bilang, orang kasih tahu, mencuri dosa, tahu saya. Membunuh dosa, tahu saya. Berzina dosa, tahu saya. Bukan itu yang disingkapkan. Menarik sekali. Yohanes pasal 16 ayat 8. Dia mengatakan apa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Coba orang kasih tahu kepada orang di samping orang, kalau aku dapat di bemo atau di oplet di mana, kalau orang kasih tahu karena percaya Yesus enggak. Kalau dia adalah orang Muslim atau dia adalah orang yang tidak kenal Tuhan, dia bilang enggak percaya. Kalau orang bilang, berdosa ngana. Kira-kira tanggapan dia bagaimana? Mungkin dia tampeleng orang, betul enggak? Tapi kalau orang bilang mencuri dosa, kita sudah tahu. Membunuh dosa, tahu. Tapi tidak percaya Yesus adalah dosa. Ini menjadi dosa yang paling dasar di dalam kehidupan manusia. Dan itu yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Saudara, mari tarik ke belakang. Waktu kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Allah berfirman, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah firman, perkataan daripada Allah. Dan bagaimana Hawa jatuh di dalam dosa. Karena apa? Dia tidak percaya kepada perkataan, pada firman Allah, perkataan Allah, firman Allah. Firman itu apa? Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Dan Yohanes 1 ayat 14 mengatakan apa? Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu perkataan sama dengan bicara mengenai tidak percaya kepada firman, tidak percaya pada perkataan Allah. Firman itu adalah logos dan itu Yesus itu sendiri. Dan kejatuhan manusia pertama dalam dosa karena ketidakpercayaan pada firman Allah. Sama dengan ketidakpercayaan kepada Yesus yang adalah sang firman. Amin. Itulah sumber dosa, saudara. Jatuhnya manusia pertama di dalam dosa. Oleh karena ketidakpercayaan pada firman. Dan itulah yang menjadi sumber dari segala sumber dosa, saudara. Ketidakpercayaan kepada Kristus. Dan ini tidak akan pernah siapapun kalau tidak Roh Kudus yang menyadarkan. Kita pada dasarnya mati rohani. Engkau dan saya tidak akan pernah mengenal Allah. Tidak akan pernah percaya Yesus. Kalau Roh Kudus tidak pertama berkarya di dalam kehidupan engkau dan saya. Membukakan, menyadarkan kita. Di saat kita katakan menginsafkan engkau dan saya. R.C. Sproul itu bilang, pekerjaan pertama Roh Kudus adalah membangkitkan hati yang mati secara rohani. Berbagai cara metode melalui pendidikan orang membereskan dosa manusia tidak pernah beres. Orang pikir apa sih yang menjadi pergumulan persoalan manusia, seringkali terjadi peperangan, terjadi pencurian, terjadi pembunuhan karena masalah ekonomi. Kasih ekonomi lebih baik. Yang kita temukan juga orang makin kaya makin korupsi. Orang makin dengan kepintaran akhlak lebih pintar, bereskan itu maka dosa bisa dibereskan. Orang juga tambah pintar, makin lihailah dia berbuat dosa. Tidak akan pernah, saudara. Karena tidak pernah membereskan yang paling dasar. Hanya Roh Kudus. Kita datang kepada dia. Satu cerita yang sangat inspiratif. Satu kali, saudara, ada seorang anak muda mengendarai kendaraan Ford. Ya, waktu dia mengendarai kendaraan Ford, ceritanya di Amerika. Kok tiba-tiba mobil yang dia kendarai itu mogok. Waktu tak berhenti, dia buka tuh kap, dia perbaiki. Nggak beres. So jengkel dia. So 1 jam lebih. Nggak bisa beres ini mobil Ford. Saya mau tendang ini mobil ini. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang boleh katakan mobil yang mewah. Tiba-tiba menghampiri dia. Berhenti di depan dia. Lalu turunlah seorang bapak yang dengan berpakaian parlente begitu ya. Turun. Lalu datang mendekati dia. Si anak muda pikir begini. Mau ngapain ini bapak ini? Tiba-tiba bapak itu berkata. Dek, mobilmu punya ada masalah dalam hati dia. Iyo, kalau ada masalah memang anak montir. Tiba-tiba dia mengatakan, iya saya punya mobil masalah. Mau saya perbaiki? Tambah dia heran. Belum dijawab, langsung dia pergi di mobil, di mesin mobil. Lalu dia mulai otak-atik. Tidak lama dia bilang, dek coba starter. Waktu dia coba hidupin. Kaget dia. Wow. Lalu si bapak itu keburu mau masuk mobil. Si anak muda dengan cepat langsung datang menghentikan dia, memanggil dia, mengatakan, Pak, bapak ini siapa? Langsung dia berkata, saya Henry Ford. Tahu Henry Ford? Pencipta mobil Henry Ford. Dia tahu sekali pergumulan masalah mobil. Karena dia yang desain, dia yang cipta. Oh saudara, hal yang sama. Problem apa yang ada di dalam kehidupan kita tidak akan pernah beres masalah dosa. Kecuali kita datang pada sang pencipta itu sendiri. Dan di dalam bagaimana Roh Kudus bicara. Oh, itulah hal yang pertama yang kita pahami. Tapi yang kedua, Roh Kudus bukan hanya membawa manusia dalam keselamatan. Tapi yang kedua, itu Roh Kudus menyertai kita selamanya. Bagi kita ya orang yang sudah percaya menerima Kristus, di sana dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita baca juga tadi. Di 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 di dalam nas pembimbing tadi. Aku akan minta kepada Bapa. Supaya dia mengirimkan penolong yang lain. Parakletos. Parakletos itu adalah penghibur. Ya, bagaimana yang menolong kita. Saudara, menarik sekali. Ini adalah hal yang paling banyak menjadi sasaran tembak dari kelompok agama tertentu. Orang bilang ini mengkait dengan dia penabi. Bagaimana kita menjawab hal ini, saudara? Oh, saudara, secara linguistik, secara teologis, secara historis. Ini tidak benar. Yang dia katakan bahwa itu adalah penolong yang lain itu adalah nabinya dia. Perhatikan dengan baik. Kata yang lain itu di sana di dalam bahasa aslinya. Saudara, di kata yang lain itu parakletos, lalu dikatakan penolong itu parakletos. Yang lain, kata yang lain yang digunakan bahasa aslinya ada 2. Heteros dan alos. Heteros itu ada yang lain tapi berbeda. Orang sering kali heteroseks.
Ya beda berarti kan. Tetapi yang kedua allos. Bahasa Yunani yang lain. Yang lain itu allos. Artinya beda tetapi bobotnya sama. Saya kasih ilustrasi begini. Yang lain itu jenis yang sama tetapi tetap punya satu yang sama di dalam hal ini. Ya, di dalam esensinya. Saya mau kasih ilustrasi begini. Orang dari Palu, bapak-bapak datang. Wah, padahal di Palu banyak juga makanan bak begitu ya. Tapi di sini banyak variasinya. Mau babi masak tino ransak lah, rica-rica lah, babi kecap lah, babi garo lah, tetap sama. Semua itu babi, betul kan? Ya, mau garo lah, mau rica-rica lah, mau apalah, tetap dasarnya sama. Saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus bilang akan mengirim penolong lain-lain, bukan heteros, allos. Maksudnya apa? Bobotnya itu sama di dalam hal ini. Berarti dia sama dengan yang mengutus Bapa dan Anak, mengutus Roh Kudus. Sama esensinya, tidak beda. Dan yang kedua yang memberikan kita membela ini hal yang tidak ada kaitan dengan Nabi dia. Mengapa saudara? Secara linguistik, orang bilang itu, mengklaim itu, Parakletos itu pakai periklutos, artinya yang terpuji, dorang bilang. Itu bukan Parakletos, dorang bilang. Ini Alkitab sudah diselewengkan. Itu periklutos mestinya. Yang terpuji mengkait sama dengan terpuji itu kepada Nabi dia. Tapi di dalam hal ini kita tahu, tidak pernah dari bahasanya itu mengubah itu kata Parakletos jadi periklutos. Satu. Tapi yang kedua secara kontekstual. Ya, saudara pasal 14 ayat 16 sampai 17 yang mengatakan, ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia tinggal di dalam kamu. Dia Nabi ikut orang terus enggak? Halo? Ada dia ikut terus. Ada enggak satu pribadi yang ikut orang terus kemana-mana? Ada orang bilang begini pada orang, saya akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Loh ini siapa? Betul enggak? Tidak ada satu manusia bisa berkata itu. Dia lahir datang pada tahun 600 tahun kemudian. Bagaimana mungkin saudara? Dan ini adalah secara kontekstual tidak bisa kita terima. Secara teologis pun di sana dikatakan apa di dalam Alkitab? Akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Dia mengingatkan enggak? Malah memusuhi, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi inti daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara perhatikan dengan baik. Ini dalam bagaimana kita berapologia. Secara linguistik, secara historis, saling hal ini sangat berbeda. Bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang dipahami. Dan lebih daripada itu, dia ini bicara mengenai pneuma, berarti roh, bukan bicara manusia. Roh itu berarti mengkait, bukan kepada nabi lain, tapi kepada dia yang adalah Roh Kudus. Dia menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu, poin apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Dia menyertai kita. Ini memberikan satu kekuatan penghiburan bagi engkau dan saya. Di tengah-tengah pergumulan persoalan yang mungkin engkau hadapi. Engkau merasa engkau sendirian. Ingat ada satu pribadi yang terus hadir dan menyertai engkau. Dia bukan hanya menyertai engkau di padang rumput yang hijau. Tapi dia juga menyertai engkau di lembah kekelaman sekalipun. Dia adalah Tuhan. Roh Kudus hadir menyertai engkau dan saya. Amin. Yang ketiga, dia bukan hanya Roh Kudus yang menyertai kita. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi kita dengan kasih Allah. Roma pasal 5. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Tapi yang ketiga, Roh Kudus memenuhi engkau dan saya dengan kasih daripada Allah. Kita bisa cinta datang beribadah. Kita bisa cinta ingin melayani Tuhan. Karena kasih itu sudah diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus di dalam kehidupan engkau dan saya. Dan saudara, kasih ini bukan kasih yang bukan hanya emosional, bukan, tetapi eksistensial dan transformatif. Maksudnya apa saudara? Di dalam hal ini John Owen mengatakan Roh Kudus membawa kasih Allah masuk ke dalam hati dan membuat kita sadar akan kasih. Dalam sejarah adalah seorang sufi ini. Ya, saya senang sekali dengan dia punya perkataan. Sekalipun dia adalah orang yang tidak kenal Tuhan, tapi perkataan dia sangat menantang kita sebagai orang yang percaya. Saudara, dia adalah seorang bernama Rabia Al-Davia. Dia pernah berkata seperti ini. Jika aku menyembah Allah karena takut neraka, bakarlah aku
di dalam. Jika aku menyembahnya karena berharap surga, jauhkanlah surga dariku. Tetapi jika aku menyembah karena cinta, janganlah sembunyikan wajah dariku. Yang kata lain kalau terlalu sederhanakan dia bilang begini. Kalau saya mau mengasihi Tuhan hanya karena saya takut masuk neraka, biarlah neraka itu membungkus aku. Kalau saya mau mengasihi Tuhan hanya pengen karena masuk surga, biarlah surga itu tidak kumiliki. Kalau saya mau mengasihi Tuhan hanya karena kasih, itulah yang aku kehendaki. Oh, saudara, perkataan ini sangat dalam. Berapa banyak orang mau ikut Tuhan, saudara, menjadi orang-orang Kristen karena ada kepentingan saja. Adalah Kristen transaksional. Kita mengasihi Tuhan. Orang mau beribadah, saya memberikan persepuluhan dengan harapan Tuhan balas 100 kali lipat. Contoh-contoh kekristenan transaksional. Berdoa supaya cepat kaya atau sembuh. Saya berdoa puasa. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Memberi persembahan dengan harapan dibalas lebih besar. Itu adalah Kristen transaksional. Kalau kita mau mengasihi Allah hanya karena ada satu kepentingan. Bukan karena kasih. Ini harus mengoreksi engkau dan saya di dalam kepengiringan kita akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Aldavia ini memberikan satu, cambuk bagi engkau dan saya. Kalau seorang yang seperti ini saja, tidak mempunyai pengenalan Allah yang benar. Tapi dia punya satu motivasi yang benar dalam mengiring Tuhan. Karena kasih yang sudah Tuhan beri, jauh dari apapun yang kita bisa nikmati di dalam dunia ini. Dia sudah berikan yang paling terbaik. Maka tidak ada lagi sebetulnya yang harus membuat kita itu mau ikut dia hanya karena mendapatkan sesuatu. Biarlah kasih kita kepada Tuhan terus boleh terpancar di dalam kehidupan engkau dan saya. Yang keempat, saudara, Roh Kudus membentuk karakter Kristus. Oh saudara, di dalam Roma 8 ayat 29. Orang kadang-kadang cuma berhenti di dalam ayat yang ke-28. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ayat 29. Mereka yang dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di 3 ayat 10 Paulus mengatakan yang aku kehendaki itu makin mengenal dia. Makin supaya aku serupa dengan dia. Oh saudara, serupa dalam hal apa? Serupa di dalam karakter Kristus. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 3:18. Dia yang membentuk kita. Supaya kita makin hari makin memancarkan karakter Kristus. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Oh saudara, bukankah dalam Matius 5 ayat 48. Yesus berkata adalah kamu sempurna. Karena sama Bapakku. Seperti Bapakku adalah sempurna. Oh sudah tentu kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan di dalam dunia ini. Sampai kita berjumpa dengan dia di dalam kekekalan. Baru orang sempurna. Tapi itu harusnya mendrive kita. Mendorong kita. Untuk terus makin hari, makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Makin sempurna. Saya percaya ketika engkau datang ke gereja ini, saudara bersolek dulu, berkaca dulu. Melihat supaya tampil lebih sempurna, betul enggak? Dalam banyak hal orang ingin sempurna. Cari suami, cari yang sempurna. Cari istri, cari yang sempurna. Kalau anak sekolah, kalau bisa nilainya sempurna. Saya masih ingat, ini beberapa kali kita kasih tahu. Karena saya dulu sekolah di SMA Ampa, ya, SMA 4 di Perkamil. Nah, waktu itu ya pas jurusan IPA, lalu ada teman saya. Memang saudara orangnya pintar. Tahu kalau pinterannya dia. Kalau tuh guru nak masuk, dia yang ganti ngajar. Wah, memang saking pinternya. Bukan pelajaran yang abal-abal, bukan yang gampang-gampang. Itu yang kimia lah, biologi lah, fisika, lalu matematika. Itu yang diajarkan, diganti oleh dia. Wah, memang pintar. Tapi orang punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Betul gak? Dia ini pinternya, saya katakan ini otaknya brilian. Tapi maaf, tadi saya katakan, orang punya ya memang kelebihan, tapi juga pasti dia punya kelemahan, punya kekurangan. Dia pinter, dia otak, maaf, dia penampilan fisik. Orang Manado bilang, kurang apa ini? Kurang fasung ya. Dia kurang, nah kalau dia tertawa saudara itu kayak Piconthropus erectus gitu ya. Itu dia pergi tak keluar begini. Kalau tertawa, kalau makan milu, mau bayangkan, tak gate-gate di sana. Mar dia otak, kayak Einstein otak. Nah, sudah tahu satu kali dia bilang begini ke kita. Ada teman di IPS di sebelah, di teman kelas sebelah. Memang dia penampilan cantik. Orang Manado ya. Fasung begitu ya. Dia sudah cantik luar biasa. Dan memang banyak yang suka. Nah, martu cewek ini. Fasung. Boleh dikatakan jadi kembangnya sekolah. Sehingga banyak kumbang yang datang. Tapi maaf, orangnya
punya kelebihan cantik, dorang bilang kurang pandai. Alias apa? Saya juga bingung kenapa dia tetap naik kelas. Mungkin tuh guru mener, waktu kasih angka pada dia, kasih nilai pada dia. Saking lihat dia cantik, waktu mau kasih angka 3, eta terus jadi 8. Karena cantik. Ya agak biongo, ya mungkin sering belajar biologi. Jadi dia tetap naik kelas. Nah heran, tapi teman ini ketut. Tapi betul ada teman itu. Memang pintar sekali, orang Bali. Dia bilang begini, Yan, kita nama dikenal memang Yani. Di sini pun masih Yani namanya sebetulnya. Tina teman saya, Tina Wun. Dia bilang, Yan, bagaimana kalau ngana ator kita deng dia? Yang mana? Oh, ya, dia sebut, oh itu. Dalam hati saya juga suka mestinya. Karena sering nyontek sama dia, ya sudahlah. Kok kita tanya, siapa ngana suka apa dia? Wah ini otaknya brilian. Dia bilang begini, kalau kita kawin deng dia, menikah deng dia. Punya anak, kalau dia perempuan, cantik seperti mamanya. Otaknya seperti kita. Wow, perfect. Sempurna, betul gak? Wih, sempurna. Kalau dia laki, pokoknya dia ganteng, otaknya seperti saya. Wih, saya bilang, memang anak otak betul-betul, pintar sekali. Kita berhenti sedikit, waktu itu di bemo. Kita berhenti sedikit, kita bilang, mikir sedikit kita. Kita bilang, bagaimana kalau tapo balik? Faktor gen bisa gak? Bisa. Otaknya ikut dia pe mama, kok muka hancur seperti ngana. Double impact lah. Wah, dia bilang ngana ini. Ya bisa terjadi. Tapi poin saya mau kasih tahu di sini Bapak Ibu. Kalau orang mau cari teman hidup, orang cari yang sempurna, betul kan? Orang cari anak orang penilai supaya anak orang sempurna, dia penilai. Adakah kita menuntut itu juga dalam kehidupan rohani kita? Adakah kehidupan karakter Kristus ada dalam kehidupan kita? Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kita supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Memang betul kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan di dalam dunia ini. Tapi itu harus sekali lagi mendrive kita. Di dalam Filipi 2 itu 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bahasa asli yang digunakan seperti orang gali parigi. Bal gali pariginya nah mungkin dia dangkal kok dapat tuh air bersih. Tambah dalam, tambah air makin jernih. Hal seperti itu. Ada perjuangan kita. Roh Kudus bantu kita supaya kehidupan kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Oh saudara, harusnya ini mendorong engkau dan saya. J.I. Packer ngomong, buah roh bukan hasil dari usaha diri, tapi transformasi oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang keempat dan yang kelima dan yang terakhir. Roh Kudus saudara bukan hanya menginsafkan manusia akan dosa. Bukan hanya menyertai engkau dan saya. Dan bagaimana memberikan kepada kita sesuatu pemahaman di dalam kehidupan ini bahwa Roh Kudus adalah roh yang selalu menyertai kita dalam segala kondisi apapun. Tetapi juga Roh Kudus yang membentuk kita makin menjadi satu pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir, Roh Kudus memperlengkapi engkau dan saya untuk melayani dan memberitakan Injil. Saudara, tema kita mengenai api Roh Kudus. Kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tapi kita ingat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dia memberikan kuasa kepada engkau dan saya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Tapi Roh Kudus juga memperlengkapi setiap kita. Setiap engkau dan saya. Sebagai orang tebusan Kristus. Minimal kita satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah tools. Itu adalah alat yang Allah berikan kepada engkau dan saya ketika kita terima Yesus. Dan itu supaya digunakan untuk melayani Dia. Temukan. Tadi pasangan kembar, pianis katanya, main musik macam apa saja dong bisa mainkan. Wah, luar biasa. Itu adalah talent, karunia yang Tuhan beri. Tapi perhatikan perkataan daripada Thomas Kempis. Dia mengatakan begini. Be not proud of your learning or skill, but rather fear because of the talent committed to you. Maksudnya apa? Janganlah engkau sombong karena pengetahuan atau keahlianmu. Tetapi takutlah karena talenta yang dipercayakan kepadamu. Karena kalau orang bangga Tuhan kasih karunia. Tapi takutlah saudara. Adakah kita mempertanggungjawabkan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Untuk melayani Dia. Setiap kita diberikan karunia saudara. Mari melayani. Syukur melihat gereja ini. Mendengar perkembangannya. Waktu saya tahun 82 ketika di CD dan diikut katekisasi dan di CD. Jemaatnya mungkin masih 500 sampai 600. Sekarang hampir 3.000. Betul? 3.000 lebih jemaatnya. Pas saya jumpa lagi dengan Cuan Tau di sini. Hans ini adalah anak didik saya di
gereja GKKA Kendari, pemuda saya dulu. Setelah itu waktu saya juga memberikan rekomendasi dia sekolah teologi. Hari ini bisa berjumpa, kaget saya. Bagaimana Tuhan kasih karunia. Dan terlebih melayani Tuhan. Melayani. Beritakan Injil. Oh saudara, penting bagi engkau dan saya. Yang terakhir ini mau menggarisbawahi. Roh Kudus bukan hanya melimpahkan kepada kita segala karunia. Tapi dia juga memberikan kepada kita keberanian untuk memberitakan Kristus Yesus. Kepada siapapun. Banyak orang lebih jago, lebih berani menceritakan kelebihan, keunggulan engkau dan saya. Apalagi tuh orang Manado gitu ya. Lebih banyak mau ceritakan orang pe jago, lebih banyak menceritakan orang pe anak. Kalau baku dapat cerita, tapi anak, wow luar biasa. Satu kali ada 4 ibu baku dapa. 4 ibu ini baku dapa. Biasa lah kalau sobat cerita. Untuk ibu satu bilang begini. Karena tahu kita pe anak. Siapa ngana pe anak? Pastor. Oke apa dia pe kelebihan? Tapi anak ini pastor. Kalau dia pi di mana-mana dari jauh. Orang baku ini semua salam langsung. Wah cium dia pe tangan. Sembah dia. Hebat kita pe anak. Si ibu yang satu di belakang. Ngana pe anak? Pastor. Kita pe anak. Uskup. Lebih lagi. Karena tahu dia. Kalau pergi mana-mana. Dari jauh. Kalau mana baru pegang. Dari jauh aja coba tunduk tuh. Dari jauh baru lihat. Orang so tunduk. Hebat sekali. Tuh ibu yang ketiga gak mau kalah. Ngana pe anak. Pastor. Kenapa anak uskup? Kita pe anak. Kardinal. Lo apa dia pilih kelebihan? Ngana tahu dia pilih kelebihan. Baru lihat aja orang so tunduk. So takut bagaimana. Aduh. Hebat sekali. Jadi semua cerita dia pe kelebihan. Kong tuh ibu satu kesian, diam-diam. Kong ngana pe anak? Biasa. Kong dia bilang begini. Kita pe anak bukan pastor, bukan uskup, juga bukan kardinal. Mari kita pe anak, dia pe tinggi hampir 2 meter, 190. Lalu dia pe berat 200 kilo. Kong dia pe kelebihan apa? Ngana tahu kalau dia pi per jemaat, baku depan dia orang baku buka pintu. Oh my God. Oh my God. Lebih besar mana dari yang tadi? Ini lebih jauh. Kalah itu kardinal dengan apa tadi. Bapak Ibu mari itu orang paling suka berani. Waduh pressionnya tinggi sekali kalau orang bercerita tompe anak. Tapi adakah kerinduan itu waktu orang beritakan Injil? Tadi senang ketemu dengan seorang penginjil. Temannya juga Pak Edwin. Sebentar lagi dia akan nanti ke Palu. Injil siapa tadi? Yang juga pergi dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sangat. Ini saudara. Saatnya engkau dan saya. Tengah-tengah situasi makin sulit. Beritakan Injil. Jangan cuma cerita segala kehebatan. Tak ingat kita ini. Karena tadi ada teman orang sangir juga di Trompe Group. Nah ini lagi. Orang kalau baku-baku terek, baku-baku ini. Satu kali orang sangir. Orang Toraja, dengan orang Dayak baku dapal. Biasa lah kalau orang-orang begini suka bakuin. Kung si orang Toraja bilang, ngana tahu, orang Toraja, orang mati orang bisa bikin jalan. Betul enggak? Orang Toraja, betul kok? Hebat. Masa orang mati ini bisa bikin jalan? Iya. Sangir bapak diam. Mana Sangir di sini? Penyanyi suara 3 tadi itu orang Sangir. Si Sangir dah mau kalah abang anak. Orang mati ini bisa bikin jalan. Orang Sangir, orang jalan orang bisa bikin mati. Walah, anak cuma orang mati bisa menjalan. Orang jalan bisa mati. Si Dayak tak mau kalah. Ada orang Dayak sini, maafkan hambamu. Bukan bicara ngana Dia bilang begini. Kamu orang Toraja, mati kamu bisa bikin jalan. Orang Sangir, orang jalan ngoni bisa bikin mati. Orang Dayak, mati hidup ngoni kita makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari jangan cuma cerita orang pejago. Jagolah memberitakan Injil. Sebentar kita akan memperingati akan hari turunnya Roh Kudus. Bukan hanya pada minggu depan. Kita tahu Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan kita. Jangan padamkan roh itu di dalam kehidupan engkau dan saya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Martin Lloyd Jones itu bilang, jangan pernah melawan api roh. Biarkan dia membakar dan menyucikanmu. Amin. Biarlah kita terus dibakar api roh suci. Membakar dosa kita, menyadarkan kita. Tapi api roh suci ingat selalu menyertai kita. Dan api roh suci membantu kita makin serupa dengan Kristus. Dan bagaimana api roh suci harus mendrive kita lebih setia. Melayani Tuhan dengan talent karunia yang Tuhan beri. Tapi juga dengan mau memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.